Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya masih dari yang raise hand. Bapak Nur Iman dari tadi sudah raise hand, silakan langsung open kamera. Bapak Nur Iman, apakah masih ada? Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Masa Pak Ahmad ya? Halo? Langsung, sudah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih sudah diizinkan untuk bertanya dan saya ikut menyampaikan, maksudnya menyampaikan salam dari kami sekeluarga. Mohon doanya dari Buya Ar-Razi Hasyim. Ya, sama-sama. Mau saya tanyakan pertama masalah nama. Mohon dijelaskan mungkin dari rahasia atau sirnya dari nama Imam Ghazali. Kok dari mahnya ke atas itu namanya Muhammad semua? Itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian mungkin maaf, apakah ada suatu mungkin apa ya bisa dikatakan kalau saya bilang kayak tirakat tua itu ya, menjadi seperti seorang Imam Ghazali itu bagaimana? Mungkin itu. Yang ketiga mungkin bisa dijelaskan kita membersihkan hati kita itu awalnya dari mana dulu Bu ya. Sekian, mohon diberi ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Imam Ghazali punya nama Muhammad bin Muhammad ya. Jadi beliau ayahnya, kakeknya namanya Muhammad semua. Karena mereka memang keluarga ahli rohani sebenarnya. Ayahnya adalah seorang pengamal tasawuf, berakidah Ahlussunnah, bermazhab Syafi'i, dan ketika beliau sakit, beliau berwasiat dan menyerahkan harta wasiatnya kepada kawannya juga seorang sufi, dan dia berharap supaya anaknya menjadi seorang yang ahli ma'rifatullah, ahli ilmu agama. Maka Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali kecil kemudian dididik. Nah, ini dapat pelajaran kita di sana bahwa anak baik itu bukan masalah dia dirawat orang tuanya atau apa, tapi dia harus mempunyai orang tua asuh yang sesuai. Maka teman-teman, mungkin di antara kita ini ada orang yang sangat sibuk sekali. Tidak masalah. Dari dulu semua orang sibuk. Tidak ada orang yang nggak sibuk dari masa ke masa. Nah, kalau kita memang kerja berangkat pagi, pulang sore, dan sepakat duanya suami istri bekerja, maka hati-hati dalam memilihkan siapa yang merawat anak kita. Carilah babysitter yang soleh-soleha, yang mengenal Allah ya. Dan jangan kemudian membayar murah, bayar mahal terhadap mereka. Jadi jangan kemudian mencari pembantu yang murahan, mohon maaf ya, yang kemudian dia apa-apa dikit setel TV biar anak kita diem, atau jangan-jangan seperti yang banyak berita anaknya rewel diberi obat tidur, ini kan tidak benar. Atau dikasih game, main game, itu tidak benar. Boleh anak-anak kita main game tapi seperlunya, secukupnya. Coba kalau emang teman-teman orang sibuk, cari babysitter yang soleha, mungkin dia mengerti agama, bahkan mungkin dia pernah pesantren, tapi dia nasibnya kurang beruntung seperti yang lain, nggak bisa kuliah. Mungkin dia beruntung bisa nanti merawat seorang anak. Siapa tahu ya. Jadi cari orang-orang yang kira-kira seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh ayah Imam Ghazali terhadap anaknya. Menurut saya itu yang paling menentukan. Jadi bukan tirakat-tirakat tertentu, namun lebih daripada tirakat, beliau wasiat menyerahkan anaknya kepada orang yang tepat. Jadi dulu itu orang-orang orang-orang alim, orang-orang ini dia punya komunitas untuk merawat anak-anak. Tapi dia juga punya keterbatasan, dia nggak punya dana yang banyak. Maka sebanyak apa Imam Ghazali memberikan dananya, dan tidak sedikit dia menghabiskan dana dia juga untuk Imam Ghazali. Imam Ghazali kecil dan adiknya Ahmad. Maka kemudian ketika harta ayahnya yang diwasiatkan itu sudah habis, dia dengan jujur mengatakan, wahai Muhammad dan Ahmad,
harta yang diwasiatkan orang tuamu sudah habis. Kemampuanku juga sudah tidak ada. Aku bukan berarti ingin berhenti membantu kalian, tapi aku ingin menyempurnakan kalian dengan cara menghantarkan kepada guru dari guru-guru kita semua. Namanya Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini di Naisapur. Jadi beliau pun nggak berlepas diri. Inilah yang perlu. Siapa yang jadi guru di antara kita, jadi guru madrasah, guru sekolah, coba ambil spirit ini, spirit dari pengasuh Imam Ghazali. Anak kita mau tamat nih, kita seorang guru, mau tamat sekolah. Kasih rekomendasi dia, kamu sekolahnya bagusnya ke sini, bagusnya ke sana. Kalau perlu kita hantarkan ke sana. Seperti yang dilakukan oleh orang tua asuh Imam Ghazali. Akhirnya beliau dihantarkan ke Imam Abul Ma'al Al-Juwaini yang pernah bergelar dengan gelaran yang agung, yaitu Imamul Haramain. Karena beliau ketika sampai di Mekah Madinah, nggak boleh diam sama orang, disuruh ngajar. Maka disebut Imam Haramain, karena guru-guru yang ada di Haramain pun ngaji kepada beliau. Teman-teman, menentukan, memastikan, merekomendasikan si murid, si anak asuh kemana, ini adalah bagian daripada aset luar biasa. Nanti kita akan melihat kalau umur kita panjang, atau kita dibangkitkan menjadi orang yang baik, bahwa di belakang Imam Ghazali, di samping Imam Ghazali itu ada ayahnya, ada orang tua asuhnya, ada Abul Ma'ali Al-Juwaini. Mereka semuanya berbahagia karena dengan berkah Ghazali, nama mereka masih dikenal, jasa mereka masih disebut-sebut. Ini bisa menjadi panduan-panduan kita dalam mendidik anak atau menjadi seorang guru, ya. Jadi itu tirakatnya nggak aneh-aneh, nggak puasa, nggak. Tirakatnya adalah carikan guru yang tepat, antarkan gurunya, bertanggung jawab sepenuh hati. Wallahu a'lam bishawab.